Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, anak-anak semua dan jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah. Kita sudah masuk bulan Zulqaidah, persiapan tentunya untuk masuk kepada bulan Zulhijjah. Adapun kemarin sudah dimulai pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia dan seluruh dunia menuju Haramain, Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan, kemudahan, dan juga perbendaharaan agar kita semua menjadi satu saat dipanggil Allah di bulan Zulhijjah, menjadi jamaah haji yang melaksanakan dan menyempurnakan iman Islam kita. Dan jangan pernah untuk merasa tidak bisa untuk kita haji maupun umroh, ya, karena semua kita dimudahkan oleh Allah dan bisa. Tidak ada Allah itu menyuruh abdinya yang tidak bisa dilakukan. Karena Allah tidak menyuruh kita untuk bisa terbang, tidak menyuruh kita untuk menembus bumi. Allah hanya menginginkan kita beribadah kepada Allah. Maka semua hal itu akan nanti memungkinkan buat kita. Sebagaimana Rasulullah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang tidak mungkin dilakukan seorang manusia itu menjadi mungkin apabila seseorang itu menjadi abdi atau menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jamaah semua, bulan Ramadan sudah lewat dan sekarang pertempuran sebenarnya 11 bulan ke depan akan jauh lebih heroik dibandingkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak temennya, puasanya, tarawihnya banyak, temennya. Sekarang sedikit, bahkan nggak ada. Kalau misalkan kita saum Senin Kamis, bisa jadi kita sendirian di antara teman-temannya tersebut. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan beberapa hal dari dua kitab mungkin. Yang pertama dari sebuah manikam bermutu dari Syekh Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam, tentang keadaan diri kita di hadapan Allah. Tentu kita bulan Ramadan kemarin ada pertanyaan di dalam hati kita, semua kita. Dan orang-orang yang beriman bertakwa pasti bertanya. Apa yang ditanyakannya adalah baterainya. Pakai itu aja enak tadi itu, Imam tuh. Cek, enak kan? Enak kan Bang Wen? Oh, ini setelannya mantap ini Bang Wen. Ya, pasti bertanya kita. Pertanyaannya adalah apakah ibadah kita diterima, gitu ya? Yang kedua adalah apakah Allah mengampuni kita? Karena dua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting dari seorang hamba ketika di malam-malam i'tikaf di masjid berkumpul semua orang, yang diharapkan itu saja, ya Allah, ibadah kami diterima atau tidak ya Allah. Kemudian
ampunan kami mohon ampun setiap malam. Ya, apakah engkau terima ampunan kami ya Allah? Doanya kan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oleh sebab itu kita jawab dua pertanyaan itu sebelum kita maju kepada bulan yang lebih berat lagi ke depan kita. Bulan Syawal sudah lewat, sekarang bulan Zulhijjah. Di dalam satu makalahnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi madza yuqimaka. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di mana dia menempatkanmu. Idza aradta an ta'rif qadraka 'indahu fanzur fi madza yuqimaka. Kalau kamu mau tahu di mana kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana engkau ditempatkan oleh Allah di muka bumi. Apakah di tempat yang buruk, berkumpul dengan orang-orang yang buruk, mengerjakan keburukan? Jadi tempat kita di sisi Allah itu tergantung bagaimana kedudukan kita di muka bumi. Apakah engkau orang-orang yang beribadah di tempat-tempat yang baik, di masjid, di musola, di majelis taklim, majelis Quran, di halaqah Quran? Bila itu, maka sebenarnya engkau berada di sisi yang baik. Tapi apabila kita sering berada di tempat-tempat yang buruk, mengerjakan yang buruk, bersama orang-orang yang buruk, maka sungguh sebenarnya kita jauhlah dari sisi yang baik di sisi Allah. Nah, saya meyakini kita semua tentu ingin berada di sisi Allah yang baik. Maka perhatikanlah kedudukan kita di dunia. Indahu fanzur fi madza yuqimaka. Perhatikanlah apa dan di mana tempatmu di dunia. Terima kasih Bang Goni. Apabila kita di dunia ini berada pada tempat-tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan, Masya Allah, maka bersyukurlah. Karena banyak orang-orang tidak berada dalam posisi seperti ini. Jangankan posisi itu, ya kan sholat subuh aja susah. Betul tidak? Ya, jadi kalau Allah mudahkan, insya Allah itu adalah kebaikan. Mata rafaka ta'amati bil ghinni bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'matu tahirah. Ketika Allah memberkatimu dengan ketaatan kepadanya dan merasa cukup dengannya, maka ketahuilah bahwa dunia telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu lahir dan batin. Jadi kalau kita sudah diberkati dengan Allah, dengan apa? Dengan ketaatan dan merasa cukup dengannya. Cukup dengan ketaatan itu, maka dunia nanti menyempurnakan nikmat-nikmat kita, zahir dan batin. Wa azbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dalam surat Luqman dikatakan bagi orang-orang beriman, wa azbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kami tundukkan itu semua yang zahir maupun yang batin. Zahir dan batin. Maka para ulama dulu itu gampang aja dia buat apa-apa dia. Seorang ulama Syekh Al-Banjari itu dia membuat di Banjarmasin di daerah Martapura itu Kalimantan Selatan sampai sekarang masih ada apa namanya? Apa yang dia buat yaitu perkebunan jeruk. Perkebunan jeruk yang dia sistem terasering di sebuah pegunungan. Jadi luar biasa itu. Walaupun seorang ulama. Kenapa? Karena Allah memang menundukkan zahir maupun batinnya. Tanah mudah diatur, mudah disuburkan, ya kan? Besi mudah untuk dibengkokkan. Urusan segala macam dapat dimudahkan apabila kita taat kepada Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang istilahnya itu alot, ngeyelan,
Susah amat ini kira-kira gitu ya. Ngatur anak susah, ngatur istri susah, ngatur bisnis rugi terus. Bisa jadi kita kurang taat kepada Allah. Karena ketaatan itu adalah kata kata apa Ibnu Athaillah di sini Syekh sebagai fa'lam annahu qad azbagu 'alaika ni'amahu zahirah. Bagaimana ketaatan itu adalah sebuah nikmat yang sempurna bagi kita, maka Allah sampaikan nanti dunia dan akhirat nikmatnya juga secara lahir dan batin. Di hal yang paling penting dalam hidup kita ini, apakah kita taat kepada Allah atau tidak? Karena ketaatan itu adalah pintu segala keberkahan kita. Hairuma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik permohonan yang kau ajukan kepada Allah adalah apa yang dituntut Allah untuk engkau lakukan. Perhatikan kalimat ini. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik permohonan yang kau ajukan kepada Allah adalah apa yang dituntut Allah untuk engkau lakukan. Permohonan terbaik itu adalah perintah Allah. Ya Allah, mudahkan aku untuk sholat malam, untuk sholat berjamaah. Itu sebaik-baiknya permintaan. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Apa yang dituntut Allah untuk kau lakukan, maka itu sebaik-baik permintaan. Lebih banyak permintaan kita tentu urusannya kepada urusan dunia. Jarang kita untuk meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan untuk bangun malam, ya Allah mudahkan untuk bisa membaca Al-Quran, mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Berapa banyak kita berdoa demikian? Tidak banyak. Tapi permintaan kita adalah, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, usaha yang lancar. Jadi ketika kita berdoa sedemikian, apakah boleh? Tentu boleh, cuman persentasenya jauh lebih banyak urusan dunia dibandingkan kepada mudahnya kita beribadah kepada Allah. Dan perkataan yang keempat dari Ibnu Athaillah, man wajada thamarata amalihi ajila fahuwa dalilun ala wujudil qubuli ajala. Nah, ini coba perhatikan benar-benar. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima oleh Allah. Maksudnya apa? Tentu man wajada tamara ala amalihi ajilah, buah amal kita berupa yang namanya sholat tahajud, bacaan Quran, ya kan, hafalan Quran, sholat, puasa dan segala macamnya. Tandanya terima gimana? Engkau menerima juga buah amal itu di dunia. Mudahnya urusan kita, bertambahnya rizki, mudahnya istri dan anak diatur oleh kita, anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, itu adalah buah amal yang artinya amalan kita diterima oleh Allah. Apa maksudnya nih? Jadi kita mau bertanya sama Allah, ya Allah, aku diterima nggak ya Allah amal ibadahku ya Allah? Nah, kira-kira bagaimana keadaan kita? Nerima nggak kebaikan itu dari Allah? Gitu ya. Tentu indikasinya adalah, indikator yang mudah salah satunya adalah hati yang lebih tenang, bicara yang lebih baik, teman yang lebih baik, ibadah yang lebih mudah, rezeki yang bertambah. Ini rezeki yang bertambah ini ada dua sebenarnya, ya. Rezeki bertambah dikarenakan dia beribadah, ada juga rezeki bertambah dikarenakan usaha. Nah, kalau bertambah karena usaha, tapi ibadah kita sedikit, berarti itu masuk dalam kategori adalah kasabah. Itu sunatullah. Orang nggak beragama,
Orang nggak punya agama, nggak sujud, nggak sholat, kalau kerja juga dapat duit. Tapi kalau kita bekerja biasa saja, masuk jam 7, pulang jam 5, ditambah ibadah-ibadahnya, kok rezeki bertambah. Nah, ini salah satu indikator amalan kita diterima oleh Allah. Man wajada tamara amalihi ajila, ajila itu artinya di dunia disegerakan oleh Allah balasannya, fahuwa dalilun ala wujudi bil qubuli ajala. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah, dan hasilnya didapat nggak di bulan Syawal? Dapat nggak kira-kira di bulan Syawal? THR nambah kagak? Hah? Di rumah kue ada kagak? Banyak ya? Jadi kalau misalkan kita jangan protes sama Allah, ya kan, ya Allah ini ya Allah, ya kan, opor ayam kagak ada, tahu aja diopor, ya enggak? Ketupat kagak ada, apa kagak ada? Iya mungkin bisa jadi amalan yang belum diterima sama. Karena kata-kata anjila itu sifatnya adalah duniawi dan artinya dia zohiri, dapat dilihat secara zahir. Nah, itu dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita salah satunya ada di sana. Pertanyaan tentang apakah ibadah kami diterima atau tidak, maka perhatikan bulan Syawal itu berdatangan enggak keberkahan itu, atau berpergian itu. Biasanya bulan Syawal ya kan, habis-habisan. Syawal awal-awal masih enak ya, begitu akhir udah bot-botan, kondangan ya, budgetnya ada ganti jadi kondangan. Pertanyaan yang kedua yang biasa diajukan oleh seorang hamba kepada Allah adalah, apakah engkau mengampuni kami ya Allah? Setiap malam kami mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Apakah engkau mengampuni kami ya Allah? Maka perlu saya terangkan tentang kata-kata afun dalam bahasa Arab, lughatil arabiyyati. Maksud daripada yang namanya afun itu dalam sebuah keterangan yang cukup panjang itu adalah di baby language aja. Baby language artinya dimudahkan, artinya adalah angin yang menghilangkan jejak-jejak di pasir. Angin yang menghilangkan jejak-jejak di padang pasir, itu namanya afun. Maka kalau Allah misalkan afun, semua jejak di pasir itu terhapus dengan satu hempasan, satu angin, wus, hilang. Maksudnya apa? Allahumma innaka afu, ya Allah engkau maha menghapuskan dosa-dosa. Setiap dosa itu namanya Bani Adam itu meninggalkan jejak pada hatinya. Betul? Jadi kalau orang misalkan meninggalkan dosa itu seperti orang yang berjalan di padang pasir. Kalau orang jalan di padang pasir ada jejaknya enggak? Ada bekasnya enggak? Betul? Banyak jejaknya, bahkan dalam. Dalam itu dosa besar, entah dia berzina, entah dia berjudi, entah dia melawan orang tua, durhaka kepada orang tua, entah dia riba dan sebagainya. Jejak itu makin dalam. Jadi kalau jejak itu banyak dan dalam, maka doanya Allahumma innaka afu tuhibbul. Maka kemudian di malam-malam Lailatul Qadar Allah afun, Allah hapuskan itu, maka jejak itu hilang dalam satu hempasan angin. Maka kemudian orang mengatakan kembali lagi menjadi fitrah. Bayi itu kan gak ada jejak dosa kan? Gak ada jejak dosa. Yang dikatakan orang berdosa itu ada dua syaratnya. Ada iradah, ada ikhtiarnya. Ada keinginannya, ada usahanya.
Maksudnya apa? Mau main judi, ya kan? Ada keinginannya main judi gitu kan? Tapi kalau main judi itu tidak ada ikhtiar dia, tidak ada usaha untuk datang ke tempat itu membawa uang, itu juga tidak jadi dosa, hanya sebuah niat keinginan. Kayak anak misalkan, anak bayi mukul emaknya, plak gitu, itu ada irodah nggak? Ada keinginan dia nggak? Ada maksud dia nggak mukul itu? Anak kecil, kalau misalkan Bang Asep mukul Bang Nanang kan ada maksudnya, kesel. Kalau anak kecil mukul muka emaknya itu ada irodah nggak? Ada keinginan dia nggak untuk mukul? Gitu. Ada kagak? Keinginannya untuk menyakiti ada nggak? Kan orang mukul keinginannya untuk menyakiti. Kan paham maksudnya? Nah anak itu ketika dia memukul ada nggak keinginannya untuk menyakiti? Tidak ada bayi. Kan gitu. Maka kalau dalam bahasa hukum itu adalah apa Pak? Batal demi hukum. Kenapa? Tidak ada yang bahasa yang kemarin tuh keren itu, yang bahasa-bahasa hukum itu yang mengatakan tidak ada niat untuk melakukan kesalahan. Maka hukum itu nggak berlaku ketika tidak ada irodah, nggak ada niat. Nah, gitu deh. Jadi yang katakan kalau orang itu apakah dia punya dampak laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Ada nggak irodah? Keinginan dia untuk melakukan sesuatu. Kalau ada keinginannya dan dibarengi dengan ikhtiar, maka itu bisa dimasukkan ke dalam kasabat, dihitung sama Allah. Kita misalkan lagi olahraga, teman kita lewat kena pukul, berdarah hidungnya berdarah. Dosa nggak kita? Tidak ada irodah, tidak ada keinginan dan maksud untuk melukai, apa maksudnya? Jadi walaupun dia berdarah, bahkan sampai meninggal dunia, karena kita tidak ada irodah, maka tidak terkena pada hukum yang namanya kisos. Begitu dia. Jadi namanya dosa maupun pahala harus ada namanya irodah. Ada keinginan untuk melakukan dibarengi dengan ikhtiar. Tapi kalau misalkan orang itu lewat, misalkan saya nyakitin dia, pura-pura olahraga, burak ya kan, begitu lewat jedar. Aduh mohon maaf saya olahraga. Tapi dia ada irodah. Maka jadi dusta. Semua amalan yang tidak ada irodahnya, tidak ada ikhtiarnya, tidak ada niatnya, tidak masuk dalam hitungan dihisap oleh Allah. Nah, itu dia. Apa itu? Pertanyaan yang kedua adalah, ya Allah, apakah Engkau mengampuni dosa-dosaku? Kan gitu. Maka di dalam kitabnya Syekh Arsyad Al-Bajjari, dalam kitabnya Sabilul Muhtadin, dia mengatakan ada 5 hal tanda-tanda orang yang diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan masuk nih kita nih kriterianya. Ya. Jadi tadi afun udah jelas ya. Jadi makanya kenapa kok ya Allah ya Ghafar ya, bukan kenapa nggak sebut ya Allah ya Ghafar, ya kan, ya Allah yang mengampuni, tidak. Kata-katanya afun, karena kalau dari terminologi bahasa Arab, afun itu seperti tadi, dia angin besar yang menghilangkan jejak di padang pasir. Jadi satu kali tebas dengan angin hilang semua. Satu malam itu Lailatul Qadar, kalau kita duduk mohon ampun pada Allah, dihembuskan satu saja oleh Allah, maka hilanglah semua dosa-dosa kita. Masya Allah. Lanjut. Yang pertama, tanda-tanda Allah mengampuni dosa hambanya adalah ayyudawamat taubah. Dia dawam, selalu bertobat kepada Allah. Karena tobat ini bukanlah urusan yang sederhana, sehingga gampang orang bertobat. Dia selalu bertobat kepada Allah, karena memang demikian perilaku orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tobatlah engkau.
Kata-kata taubat itu dari kata tubuh ya tubuh, taba ya tubuh, yang artinya kembali. Kembali. Kalau orang kembali itu artinya adalah dia telah menjalani sebuah kesalahan kemudian kembali. Tidak ada orang yang tobat itu tanpa melakukan kesalahan. Tidak bisa disebut orang yang tobat. Orang yang tobat itu karena sudah melakukan kesalahan atas dosa-dosanya. Dan dia sadar bahwa dosa-dosanya itu membahayakan dirinya, merugikan dirinya, menghancurkan dirinya. Baru dia kemudian taubat. Ya kan? Banyak sekali. Nah, kalau taubat itu misalkan begitu hal, kebiasaan dosa yang biasa dilakukan oleh seseorang, kemudian dia tobat, maka itu luar biasa. Dulu ada pertanyaan, anak muda yang bertanya, Ustadz, saya ini nafsunya tinggi, sering masturbasi, pernah tobat, sholat tobat, cuman nggak sanggup, akhirnya melakukan lagi. Allah terima nggak tobat? Kan gitu, Pak. Namanya anakmu muda, belum nih nikah. Kira-kira jawabnya gimana? Dia udah tobat, cuman melakukan lagi. Tobat lagi, melakukan lagi. Ya kan? Karena yang nanya anak muda, belum nikah. Kalau bapak lucu nanya, ini anak muda, wajar gitu kan. Makanya yang bagian anak muda usia sudah mulai 20, ya kan, Rasulullah mengatakan kalau memang sudah waktunya menikah dan belum ada jodohnya, maka sering puasa Senin Kamis. Kalau masih birahi juga, maka puasa Daud. Menghindari yang namanya gejolak birahi. Intinya sebenarnya, kalau dari sisi neurolinguistik, bahasa otak, kalau dia sedang birahi, sebenarnya yang perlu lakukan orang yang belum menikah adalah menghabiskan tenaganya. Entah dia jalan-jalan, maksudnya jalan kaki, lari, push up, main bola, main bulu tangkis, ya kan, dan sebagainya. Tenaga habis, capek, maka dengan sendirinya dia akan turun punya birahi. Ini kan banyak anak muda juga nih. Walaupun hafal Quran juga, mereka juga ada juga kan. Jadi kalau misalkan mereka sering main bola, wajar aja. Apalagi yang sering main badminton ya kan. Bagus gitu kan. Olahraga. Saya juga mau olahraga gitu. Tapi kalau diem aja di rumah segala macam, birahi datang, maka kemudian berbahaya. Maka pada saat itu saya nggak menjawab. Ini susah pertanyaannya, diterima apa enggak? Diterima apa enggaknya begini saja. Kalau kamu masih punya keinginan untuk tobat, berhenti dari itu, insya Allah Allah terima tobat kita. Ya, jadi ayat dawamut tobah. Yang pertama adalah suka bertobat kepada Allah. Yang kedua, azna fikr zambika. Sedih ketika mengingat dosa. Kita ingat dosa kita, sedih nggak? Atau biasa saja? Apalagi dosa-dosa yang besar. Bila sedih itu, tafidu minad dami minal khawf. Kemudian dia menangis. Maka ada dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan ada dosa yang membuat engkau masuk surga. Wah, sahabat bertanya, kok bisa Rasulullah dosa mengajak ke dalam surga? Apa itu? Dosa yang kau sesali, dosa yang kau tangisi, itu adalah dosa-dosa yang membawamu ke dalam surga. Tapi kalau kita misalkan berbuat dosa dan tidak ada rasa ketika ingat, ya kan? Ah, biasa aja. Padahal dosa besar itu. Biasa aja. Ya. Fa
idza fahisyatan aw zalam anfusahum zakarullah. Ketika dia melakukan sebuah kejahatan, fahisyatan aw zalamu, atau kezaliman, dia ingat kepada Allah. Dia ingat dengan dosanya, dia menangis kemudian. Nah, seperti itu. Udah korupsi miliaran rupiah, biasa aja. Sudah mengambil hak orang, mengambil tanah orang, biasa aja. Nggak ada dia nangis, ingat doang. Makanya di dalam ilmu otak juga, kok kenapa yang namanya kesedihan, keburukan itu lebih kita ingat dibandingkan kebaikan dan kebahagiaan. Ini ilmu otak nih. Ya. Otak kita itu lebih panjang mengingat keburukan dan kesedihan dibandingkan kegembiraan. Coba deh. Misalkan yang sudah nikah, Pak Mamun kan sudah nikah lama tuh. Masih ingat nggak Pak? Dulu nikah pakai baju apa? Udah lupa. Padahal itu momen bahagia. Tapi ada ketika kita berantem sama pasangan kita, ingat betul nggak? Ada satu masalah, ingat terus nggak? Ingat terus. Tapi ketika kegembiraan, lagi senang-senang, gampang untuk lupa. Inilah kemudian, ya kan? Salah satu dalil kenapa kok orang itu mengingat dosanya. Mohon maaf kalau kita berbuat dosa, terutama dosa besar, kita ingat nggak sampai sekarang? Ingat nggak? Hah? Yang kita mungkin pernah melukai orang tua, ya kan? Yang kita pernah mungkin mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, judi, zina, segala macam. Ingat tidak? Ingat. Tapi kebaikan yang kita kepada orang lain mulai lupa kan? Nah, itu dia. Jadi ilmu dari otak sendiri, fitrah otak, dia lebih panjang mengingat keburukan dibandingkan kebaikan. Dan itu bagus. Kenapa bagus? Karena kalau lebih ingat kebaikan daripada keburukan, bahaya nggak? Bahaya. Ingat baik ya kan? Baik. Jadi tapi lebih otak, lebih memihak kepada kebaikan kita dengan mengingat lebih banyak keburukan. Permasalahannya ketika ingat keburukan dan dosa, kita sedih nggak? Sedih apa diem aja? Bagus lah kalau sedih, Bu. Bawa-bapaknya diem aja. Santai aja. Dan yang ketiga, ayyukhallitu bisalihin. Yang ketiga, tanda Allah mengampuni dosa kita, itu sekarang kumpulnya sama orang-orang soleh. Kumpul sama orang-orang soleh. Ayyukhallitu bisalihin. Itu tanda bahwa Allah mengampuni diri kita. Sekarang kok kumpulnya sama-sama orang baik, sama orang-orang ibadah, sama orang-orang baca Quran, sama orang-orang yang gemar bersedekah. Maka bersyukurlah, ya. Bersyukurlah kepada Allah kalau misalkan kita bisa kumpul sama orang-orang soleh. Lihat handphone, lihat kontaknya, kontaknya kok sekarang nggak ada teman-teman dulu yang mabok, yang suka judi, yang suka zina, yang suka dangdutan, kok nggak ada lagi ya? Kontaknya kemana? Nah, berarti mulai kumpul-kumpul sama orang soleh. Dan yang keempat, ayyata'atu ibadati ghairi kasab. Ini yang unik. Dia bisa taat dan patuh beribadah pada Allah tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Jadi kalau misalkan dia mau ibadah itu gampang. Ya Allah, saya mau belajar baca Quran Jumat dan Sabtu as-sabit. Itu dimudahkan sama Allah. Bangun subuhnya gampang. Ya kan? Baca Qurannya mudah. Mau sholat tahajud nih, jam 3 saya mau bangun, ya Allah mau sholat tahajud. Pasang alarm, tiba-tiba bangun jam 6. Besoknya lagi, beli alarm lagi, kayaknya kurang gede nih. Beli alarm lagi yang gede ya kan. Ternyata bangun lagi jam setengah 6. Nggak jadi jam 3. Kurang lagi dia beli telolet. Kagak bangun juga.
Itu artinya Allah mengadakan hambatan ketika kita ingin taat dan patuh beribadah kepada Allah. Mau ngaji ada aja, tamu datanglah, ya kan? Jemuran basah lah, istri nyuruh lah, macem-macem. Ketika kita ingin taat dan patuh pada Allah, beribadah pada Allah, dan datangnya hambatan, maka waspadalah. Bisa jadi Allah belum mengampuni kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka sampaikanlah sesuatu nikmat dari Allah. Bulan Ramadan kemarin, saya punya target satu saja. Apa targetnya? Ya Allah, 1 bulan ini aku ingin sholat berjamaah di masjid 5 waktu selama 1 bulan. Tahun kemarin sudah nyoba, tahun kemarinnya gagal. 1 hari saya tidak sholat berjamaah 1 kali, sholat asar. Saya ingat benar. Dalam hati ini harus tembus tahun ini. Sholat berjamaah 5 waktu. Alhamdulillah. Tercapai target itu tanpa hambatan. Adakah kita punya target-target ibadah tanpa hambatan? Mau ngapal surat apa tanpa hambatan? Mau ngaji tanpa hambatan? Mau sedekah tanpa hambatan? Kalau banyak hambatan dalam hidup kita ketika ingin taat pada Allah, hati-hati. Bisa jadi Allah belum mengampuni diri kita. Apakah saya diampuni oleh Allah? Rasanya belum. Itu kebaikan Allah melapangkan jalan ibadah saya. Dan percaya atau tidak, ketika kita melakukan satu ibadah tanpa hambatan itu dan melakukannya, Allah berikan begitu banyak nikmat yang tak disangka-sangka. Ya. Jadi kalau kita banyak hambatan kita ingin taat pada Allah, hati-hati. Cuman uniknya orang sekarang justru membuat hambatannya sendiri ketika urusan kepada taat dan patuh pada Allah, apalagi urusan ngaji. Aduh, ada tamu. Ya kan? Padahal tamunya belum datang. Aduh, disuruh istri. Aduh, bersihin ini. Justru dia sendiri yang menciptakan hambatan. Oh, malam Rabu, malam Kamis ngaji. Aduh, ada ini. Aduh, kucing kejepit. Ya kan? Kenapa? Itu tetangga. Kenapa tetangga? Lagi karaokean. Apa urusan emang ngaji? Ya saya doain supaya dia nggak karaokean terus gitu. Nggak ada urusannya. Orang sekarang justru dia menciptakan hambatan. Orang dulu berdoa supaya nggak ada hambatan. Dan yang kelima, azhaba fariha fid dunya fi qalbi. Ini yang nggak enak nih. Cuman penting sekali nih. Saya sampaikan. Apa dibilang? Azhaba farihat dunya fi qalbihi. Perginya rasa gembira akan dunia di hatinya. Selera dunianya menghilang, Pak. Selera dunianya menghilang. Tidak ada lagi di kepalanya yang namanya itu hasrat kepada dunia. Kalau dulu kita ngejar dunia gila-gilaan ya kan? Sekarang harusnya gila-gilaan ngejar akhirat. Dulu kita mati-matian ngejar dunia, ya nggak kita bawa mati. Sekarang waktunya mati-matian ngejar akhirat yang pasti dibawa kita mati. Jangan mati-matian kita untuk sesuatu yang tidak dibawa mati. Kalau kita masih punya hasrat dan selera yang besar terhadap dunia, maka perhatikan dalam satu ayat Al-Hadid, ya kan? Dalam surat 57 ayat 25 Allah mengatakan, 23 Allah mengatakan, wala ta'saw. Janganlah engkau itu bahagia atau gembira dengan yang datang. Bagus buka 57 Al-Hadid. Depannya apa? Hah? Hadid 57 ayatnya 23. Bawah.
Ya. Likai la ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan engkau sedih terhadap sesuatu yang hilang, jangan kau bahagia dengan sesuatu yang datang. Kalau ada misalkan yang hilang, itu Allah yang punya. Kalau ada yang datang, biasa aja. Cobaan justru ketika sesuatu itu datang. Ketika seseorang misalkan dapat sesuatu, tiba-tiba dapat. Ya kan? Saya baru diuji sama Allah juga ini, makanya berat benar. Ya kan? Apa ujiannya? Datang motor baru yang nggak diminta. Walaupun ada dalam hati butuh, ya kan? Tiba-tiba dikasih sama orang. Mau ditolak butuh. Suruh milih pula. Mau yang mana? Abang mau yang mana? Yang enak buat badan saya sih bilang. Cepat, saya nggak butuh cepat. Butuh yang enak duduknya. Gak lama baru kemarin, alhamdulillah. Udah dikasih Allah kendaraan, itu artinya saya nggak boleh lagi telat ke masjid. Atas doa teman-teman semua, bapak-bapak semua orang beriman, baru kemarin kita yayasan menerima juga wakaf tanah samping markas kita 200 meter. Niatnya adalah nyariin pembelinya, karena punya teman juga itu 200 meter. Adalah teman pengajian juga yang oh ya nggak apa-apa sih, tanpa tawar, tanpa apa, harga segitu, ya siap nih segini, dah transfer langsung, ya kan. Saya pikir buat dia, ternyata enggak. Abang ambil aja. Lah buat apa? Ya buat pengajian lah. Gimana tuh, Sep? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Berat itu nerima wakaf. Kalau nggak kepake, disalahgunakan, betul nggak? Insya Allah. Jangan kau bahagia dengan yang datang. Sedihlah, karena setiap yang datang, Allah akan minta tanggung jawab. Datang motor baru, datang mobil baru, datang rumah baru, datang usaha baru, duit baru, Allah tuh akan tanya. Tapi orang kebanyakan dia akan bahagia, padahal ketika sesuatu itu datang, maka datanglah juga tanggung jawab yang baru. Sedih, saya uyangan mikir gimana yang tanggung jawabnya, ya kan. Mau nggak mau kan harus buat sesuatu di tanah itu, di bangunan tersebut, ada rumahnya kan, dan sebagainya. Nah itu dia 5 hal. Nah yang kelima tadi rasanya kurang begitu selera Bang Nanang ini, ya kan. Karena azhaba farihat dunia fi qalbihi, hilang sudah urusan selera dunia. Tapi Bang Nanang Pak Ipung, walaupun dia usaha, itu bukan buat dunia dia. Betul. Iya. Buktinya ntar kita khataman kambing lagi. Aminin. Iya. Jangan sekali doang kambing itu. Betul kan? Amin gitu kan. Apalagi nanti kalau dia rame, jalan-jalan lagi tuh diajak. Ya kan, bukan kanyer dia, ke Bali nanti. Jamaah diajak. Demikian yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, sebelum itu apa pertanyaan untuk Pak Haji? Ya Pak. Waalaikumsalam. Panas. Kok panas Pak? Silakan. Ya. Ya.
sebenarnya ini udah. Nanti ngapain diri? Nanya lagi lah. Satu aja lah. Udah mau sarapan. Ramadan boleh berlalu. Yang tidak boleh berlalu apanya? Jejaknya. Yang tidak boleh hilang itu jiwanya. Ada hadis walaupun didoifkan oleh beberapa ulama, ya kan? Bahkan ada beberapa ini dikatakan sebagai hadis bukan doif ya. Di bawahnya doif itu adalah maudhu. Di bawahnya. Seandainya umatku mengetahui, maka dia akan menginginkan Ramadan selama 1 tahun. Kan gitu. Tapi ini bukan hadis sahih gitu. Cuman bisa diambil pelajarannya. Kan Ramadan itu bulan tarbiyah, pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu berarti kan apa yang dididik, apa yang diajarkan digunakan setelah pendidikan itu kan selama 3 bulan, selama 1 bulan. Setelah itu dipakai. Makanya siapa yang dia baca Quran di bulan Ramadan, lanjutkan. Siapa dia yang sholat, ya kan, lanjutkan. Minimal walaupun pinomat hanya 2 rakaat. Tahajud, ya kan, dan sebagainya. Yang paling penting jiwanya. Rasulullah itu belajar Ramadan, jiwanya Ramadan sepanjang hayat. Jiwa Ramadan itu apa sih, Pak? Siam. Menahan amarah, menahan nafsu, ya kan. Nah, itu yang teruskan selama berbulan-bulan. Ya, baik sama orang, menjaga bicara. Tamamun kan kalau lagi puasa jaga bicara kan. Nah, pelajaran itu ya kan penting juga bahwa menjaga bicara selama 11 bulan. Rasanya begitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita bulan Ramadan itu menurut saya ada 4 hal tanda Ramadan kita berhasil. 1, lebih mudah ibadah. Yang kedua, lebih baik bicaranya. Lebih baik bicaranya. Yang ketiga, lebih peduli sesama. Jadi kalau kita lebih baik bicaranya, lebih peduli pada sesama, lebih baik ibadahnya, insya Allah Ramadan kita berhasil mendidik diri kita menjadi orang-orang bertakwa. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillah pada pagi hari ini semoga kita memberi manfaat bagi semua. Sebelum ditutup dengan doa untuk kita, mungkin hari ini ada pembagian beras apa dan untuk Bapak warga RW 01 khususnya apabila ada waktu di tiga terakhir kami mengajak untuk kegiatan gotong royong dari bawah ke atas bekerja. Jadi mungkin kalau bapak ada waktu, karena kami mengharapkan karya-karya hasil. Baik, acara kali pagi hari ini sudah berakhir dan saya sekali membawa acara dari saya apabila topik pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, doa kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.